Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesar Jaka Akbar dari D3 Teknik Elektromedik Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perancangan peralatan medis, yaitu monitoring baby inkubator. Untuk bab 1 pendahuluan, menurut Wijanegara, dalam usia kehamilan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup janin dan kualitas hidupnya. Umumnya, kehamilan disebut cukup bulan bila berlangsung antara 37 sampai 41 minggu, dihitung dari hari pertama siklus hari terakhir pada siklus 28 hari. Sedangkan persalinan yang terjadi sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu disebut dengan persalinan prematur. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yaitu dengan melakukan pengembangan inkubator bayi dengan sistem pemantauan remote dan komunikasi wireless, maka dilakukan penelitian sistem monitoring inkubator bayi. Untuk penelitian yang saya lakukan, yaitu memonitoring inkubator bayi bekerja berdasarkan pendeteksian berat badan, detak jantung, dan suhu bayi, di mana 3 indikator tersebut akan dikirimkan nominal data yang diukur menggunakan sebuah Bluetooth modul. Nah, di sini saya akan memonitoring 3 indikator tersebut. Yang pertama yaitu detak jantung, berat badan, dan suhu bayi. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian alat yang saya buat. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana kinerja alat sistem monitoring inkubator bayi yang telah dibuat. Untuk tujuan penelitian, dibuatnya alat sistem monitoring inkubator bayi yang dapat bekerja memonitoring berat badan, detak jantung, dan suhu bayi. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi yang berkelanjutan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai alat inkubator bayi yang lebih inovatif sehingga dapat menjadi alternatif pilihan alat inkubasi pada bayi prematur. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan rujukan informasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan lebih khususnya bagi bayi yang lahir dengan keadaan prematur. Bagi bayi yang lahir prematur, penelitian ini dijadikan sebagai suatu alat yang bisa berkontribusi dalam penyembuhan mereka. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, bayi prematur. Kedua, baby inkubator. Ketiga, fitur alat. Dan keempat, komponen utama. Untuk bayi prematur, kehamilan adalah suatu keadaan alamiah di mana dalam rahim seorang wanita terdapat hasil konsepsi sampai lahirnya janin selama 280 hari atau 40 minggu dimulai dari hari pertama haid terakhir (HPHT) sehingga dimulainya persalinan. Pada umumnya, kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran bayi yang cukup bulan melalui jalan lahir. Namun, terkadang kehamilan bisa menjadi komplikasi. Setio, 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan janin yaitu faktor kelainan janin, faktor etnik, dan ras diantaranya disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, serta faktor kelainan kongenital yang berat pada bayi sehingga seringkali mengalami retardasi pertumbuhan sehingga berat badan lahirnya rendah. Selain itu, faktor maternal juga mempengaruhi pertumbuhan janin. Faktor tersebut diantaranya konstitusi ibu, yaitu jenis kehamilan ganda atau tunggal, serta keadaan lingkungan ibu. Faktor plasenta juga mempengaruhi pertumbuhan janin, besar dan berat plasenta, tempat melekat plasenta pada uterus, tempat insersi tali pusat, kelainan plasenta. Tiarani, 2008. Untuk baby inkubator adalah alat pemanas ruangan suhu pada bayi prematur sehingga dapat hangat sesuai dengan suhu di dalam rahim ibunya. Inkubator pada umumnya hanya menggunakan lampu sebagai pemanasnya. Tapi karena zaman teknologi yang sudah semakin maju, maka inkubator khusus bayi ini semakin berkembang. Pada zaman sekarang, inkubator untuk bayi ini dengan menggunakan mikrokontroler sebagai pengatur atau program untuk menjalankan alat. Lalu heater sebagai pemanas ruangan dengan menambahkan termostat dan probe khusus untuk mengatur suhu pada kulit bayi. Inkubator ini dilengkapi dengan digital air temperatur thermometer yang berfungsi untuk mengatur kelembapan pada suhu di dalam inkubator dan memiliki alarm yang berfungsi sebagai pengaman. Dan jika suhu sudah melebihi batas maksimum dan akan langsung memutuskan heater. Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem yang diimplementasikan pada inkubator yaitu sistem monitoring. Sistem monitoring menggunakan Bluetooth sebagai media komunikasi untuk monitoring. Untuk monitoring bayi digunakan load cell untuk mengukur berat bayi
sensor DS18B20 untuk mengatur suhu bayi, dan pulse sensor untuk mengukur detak jantung bayi. Untuk fitur alat yang saya buat memiliki fitur dapat memonitoring inkubator bayi, bekerja berdasarkan pendeteksian berat badan, detak jantung, dan suhu bayi, di mana 3 indikator tersebut akan dikirimkan nominal data yang diukur menggunakan sebuah Bluetooth modul, dapat ditampilkan pada LCD 20x4 dan tampil pada aplikasi Meetup. Untuk komponen utama, yang pertama yaitu sensor load cell. Modul load cell 5 kg ini berperan sebagai pengukur berat badan bayi. Penggunaan load cell 5 kg digunakan karena target pengguna dari inkubator ini adalah bayi yang memiliki berat badan di bawah rata-rata. Pengujian modul load cell 5 kg dilakukan dengan mengetahui selisih antara modul dengan timbangan berat badan, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat akurasi yang dihasilkan modul load cell 5 kg. Berat pada modul load cell ditampilkan pada serial monitor Arduino. Easy Plus Plug-in. Sensor detak jantung ini berperan sebagai pengukur detak jantung tubuh bayi. Pengujian sensor detak jantung ini dilakukan untuk mengetahui selisih antara modul sensor detak jantung dengan oximeter sesungguhnya, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat akurasi yang dihasilkan sensor suhu detak jantung ini. Detak jantung pada modul sensor ditampilkan pada serial monitor Arduino. Sensor suhu DS18B20. Sensor DS18B20 ini berperan sebagai pengukur suhu bayi. Sensor ini dapat mengubah suhu menjadi sinyal 12 bit dalam waktu 750 milisecond. Selain itu, sensor ini juga mampu mengukur suhu dari 55 derajat Celcius sampai lebih dari 125 derajat Celcius. Pengujian sensor DS18B20 dilakukan untuk mengetahui selisih antara modul sensor suhu dengan termometer tubuh, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat akurasi yang dihasilkan sensor suhu DS18B20. Suhu pada modul sensor ditampilkan pada serial monitor. Selanjutnya yaitu modul Bluetooth HC05. Modul Bluetooth HC05 merupakan modul Bluetooth yang bisa menjadi slave atau master. Hal ini dibuktikan dengan memberikan notifikasi untuk melakukan pairing ke perangkat lain, maupun perangkat lain tersebut yang melakukan pairing ke modul Bluetooth HC05. Untuk mengeset perangkat Bluetooth dibutuhkan perintah add command, yang mana perintah add command tersebut akan direspon oleh perangkat Bluetooth jika Bluetooth tidak dalam keadaan terkoneksi dengan perangkat lain. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi, yaitu blok diagram sistem dan diagram alih program. Ya, berikut adalah diagram blok sistem. Selanjutnya yaitu penjelasan dari diagram blok sistem. Inkubator akan bekerja menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pengolah data. Inkubator akan menerima masukan dari sensor load cell, sensor detak jantung, dan hasil pengukuran akan dikirim oleh Bluetooth modul ke smartphone dan LCD 20x4. Digunakan sebagai indikator apabila detak jantung berada di bawah nilai yang ditentukan. Berikut yaitu diagram alih program. Selanjutnya yaitu penjelasan dari diagram alih program. Sensor load cell diberikan nilai acuan sebesar 2-2,5 kg, di mana ketika berat bayi tidak sama dengan nilai tersebut, maka ditampilkan pada smartphone akan menunjukkan berat belum normal. Namun ketika berat bayi dengan nilai acuan, maka tampilan pada smartphone akan menunjukkan berat sudah normal. Pulse heart rate sensor diberikan nilai acuan sebesar 120-160 bpm, di mana ketika kecepatan detak jantung tidak sama dengan nilai tersebut, maka sensor akan mengaktifkan buzzer dan LED indikator. Namun ketika kecepatan detak jantung sama dengan nilai acuan, maka buzzer dan LED indikator akan tetap mati. Adapun sensor suhu yang diberikan batas nilai acuan sebesar 36,6 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, di mana ketika suhu bayi tidak sama dengan nilai tersebut, maka tampilan pada aplikasi akan menampilkan suhu tidak normal. Namun ketika suhu bayi sama dengan nilai acuan, maka tampilan pada aplikasi akan menunjukkan suhu normal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.